siang Bapak Ibu semua. Siang, Selamat Bu. Siang. siang. Selamat siang. Ya, kita untuk hari ini kita akan mempresentasikan eh, tugas kita yaitu mengenai kebinekaan global. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, Bu. Ya. Betul. Untuk kelompok kita, untuk kelompok 10, kita mendapat topik kelima yaitu damai di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran hari ini, nanti kita yang pertama, yaitu kita akan mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, nanti mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sebelum nanti kita akan melakukan eh, pembelajaran dan analisis, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, jadi setelah kita mengetahui capaian pembelajaran, yang berikutnya adalah, ya, jadi kita akan menanyakan pada diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita sendiri ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang Bapak Ibu dambakan? Jadi Bapak Ibu ini kan semuanya adalah guru. Jadi kita sebagai guru itu sangat berperan untuk menunjang bagaimana lingkungan di sekolah kita itu kondusif, ya. Jadi salah satunya yaitu eh, terbentuknya kedamaian di sekolah. Mungkin bagaimana di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya lingkungan sekolah yang bagaimana yang Bapak Ibu dambakan? Mungkin dari Bu Yuni, mungkin Iya, Ibu. bisa memberikan, kan Bu, kira-kira lingkungan sekolah seperti apa yang Ibu dambakan? Ya, tentunya sekolah yang damai, Bu. Kemudian bersih, sehat, ramah lingkungan, dan anak-anaknya juga nurut ya, untuk belajar, aktif, kreatif, Jadi, inovatif. ya, jadi ada beberapa masukan. Yang pertama tadi kebersihan, kemudian kita harus mendukung anak-anak, ya. Jadi mungkin kedisiplinannya, kemudian sarana dan prasarananya. Ya, bagus dari Oh, Bapak Ibu boleh masukannya. menambahkan Bu Anita? Ya, silakan. Mungkin Ini siapa ya? pembentuk Bu Amel. Oh ya, Bu Amelia Arista, Mungkin ini silakan Bu. membentuk satuan pengaman atau satgas di sekolah masing-masing. Misalnya beberapa guru yang ditunjuk untuk mengamankan misalnya saat pagi atau pulang sekolah untuk berjaga di pintu-pintu masuk dan pintu keluar sekolahan. Jadi jika ada siswa-siswi yang berangkat dan pulang sekolah yang menggunakan atribut yang tidak sesuai itu nanti bisa ditertibkan. Misalnya kalau anak membawa sajam atau seragam atau sepatu yang tidak yang tidak diizinkan di sekolah seperti itu. Jadi untuk ketertiban. Iya, Begitu Bu ya, Anita. untuk Seperti ya, PKS gitu jadi ya, Bu? Iya. ya, jadi ada satu PKS. tambahan lagi. Jadi STP dari 2K. Amel itu Nggih, ada STP 2K. langkah-langkah ketertiban, ya, STP STP 2K. Selanjutnya, 2K. Bapak Ibu, kita akan melakukan aktivitas permainan tebak gambar. Jadi biar nanti kita bisa memahami masalah ini dengan baik, silahkan Bapak Ibu ikuti, ya, permainan tebak gambar masalah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi yang pertama, ada beberapa masalah yang menyebabkan lingkungan sekolah tidak damai dan nyaman, seperti kasus perkelahian, perkelahian antar pelajar, perusakan fasilitas sekolah, dan perundungan. Yang kedua, Bapak Ibu, di bawah ini terdapat beberapa gambar permasalahan yang dijumpai di lingkungan sekolah. Ya, jadi nanti ada beberapa gambar eh, yang nanti
coba nanti Bapak Ibu lihat itu ada beberapa gambar yang mencerminkan ya masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, setelah memperhatikan gambar tadi ya atau gambar nanti itu nanti coba Bapak Ibu isikan pada kolom permasalahan yang sesuai dengan gambar tersebut. Jadi coba perhatikan di sini ada beberapa gambar itu ya. Jadi ada berapa gambar Bapak Ibu di sini? Ada Ada 8. Ya, Delapan. ada 8 gambar Bapak Ibu. Jadi silakan ya, itu ada gambar. Kemudian menurut Bapak Ibu ya, gambar yang ada di sini itu permasalahannya apa saja Bapak Ibu? Coba gambar pertama. Gambar pertama ini mungkin ada yang dari Bapak Ibu bisa memberi masukan. Ini gambar apa Bapak Ibu? Permasalahan apa yang ada di lingkungan sekolah ini Bapak Ibu? Boleh Eh, saya menjawab, Bu? Bullying, Bu. ya, Oh ya, yang pertama ya eh, saya lihat dulu. Oh ya, Bu Tri Munindar, Bu. Ya, Ya, bullying, Bu. menurut Bu Tri Munindar, bullying. Ya, Ya, karena jadi itu gambarnya coba gambarkan merundung. Bu, ya, coba deskripsikan Bu. Itu Mengapa ada gambar satu, itu? ya, itu ada dua anak laki-laki, yang satu merasa besar dan gagah, yang satunya merasa takut, akhirnya kayak diancam-ancam gitu, Bu, biar ngikut apa yang dia mau. Oh ya, jadi mungkin di sekolah Bu Tri Munindar ada permasalahan seperti ini, Kemungkinan ada, Bu. tapi belum ada ya Bu di sekolah Ibu. Belum, belum. Belum. Alhamdulillah cuma sekadarnya, Bu. Ya, kira-kira sebagai guru atau mungkin pihak berwenang yang ada di sekolah, misalnya ada tindakan seperti ini, apa yang Ibu lakukan? Yang pertama Penanganan yang pertama membuat peraturan dulu untuk peraturan sekolah, terutama tentang ini apa namanya, hak-hak peserta didik. Yang kedua, oh ya, memberi sosialisasi kepada anak-anak supaya tidak melakukan perundungan karena itu sangat merugikan sekali. oh ya, Terus dari pihak anak tersebut dan juga sekolah juga termasuk. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik dan selalu mengingatkan hal-hal yang harus dilakukan yang baik juga untuk peserta didik. Begitu Ibu Anita. baiklah. Selanjutnya ya, setelah tadi kita melakukan aktivitas ya, jadi setelahnya kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu ya. Jadi saatnya kita melakukan refleksi terhadap permainan yang tadi kita lakukan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, permasalahan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Ya, tadi untuk di pertanyaan pemantik itu baru muncul beberapa permasalahan. Jadi setelah kita melakukan aktivitas tadi, berarti banyak tidak Bapak Ibu menurut Bapak Ibu permasalahan yang sebetulnya ada di sekolah? Kira-kira permasalahan apa saja tadi yang ada di lingkungan sekolah? Seperti Bullying, perundungan, seperti itu, Bu. Ya, yang pertama apa? merusak fasilitas sekolah, Ya, perusakan Merusak fasilitas fasilitas sekolah, tawuran kemudian antar bullying, pelajar, bullying, tawuran belajar, antar Misalkan pelajar, ya, ya, tawuran. kemudian Coret fasilitas ya. rusak, iya. ya, jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang muncul sebetulnya. Jadi untuk memahami materi seperti ini, ya, kira-kira kesulitan yang Bapak Ibu alami apa, Bapak Ibu? Apakah apa ya karena mungkin di sekolah Bapak Ibu tidak ada permasalahan atau mungkin ada permasalahan kemudian sampai saat ini belum bisa teratasi atau silakan Bapak Ibu, silakan boleh berpendapat. Kira-kira apa kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika menangani masalah seperti ini? Kesulitannya mungkin dari pembiasaan ya Ibu. Karena anak sudah sering seperti itu, sudah sering diingatkan, tapi ya tetap saja karena sudah terbiasa membuli anak, dan anak yang satunya yang dibully itu juga tidak berani melawan, jadinya ya terjadi bullying. Terus coret-coret meja misalnya, itu kayak sudah kebiasaan itu loh Bu. Jadi setelah kita tadi sudah merefleksi, kita masuk ke
konsep Bapak Ibu. Ya, konsep yang pertama yaitu kita akan memahami bagaimana menjaga sekolah damai. Ya, jadi kita akan menyaksikan eh, tayangan video. Sepertinya ada masalah ini Pak, dan kita harus menemukan Ada apa ini? Kami ingin menghadap kepala sekolah, Pak. Ini saatnya pelajaran dimulai. Kenapa malah bergerombol di sini? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, dan mereka semua termasuk dalam persoalan tersebut. Ini menyangkut prinsip dan keyakinan saya, Pak. Pikiran prinsip seperti itu tidak pantas hidup bersama kita. Jika sudah ada, menurut mereka mengalami banyak penyimpangan. Setiap masalah selalu dilihat dari aspek agama. Siapapun yang tidak dalam kesepahaman dianggap sesat. Saya mencoba untuk tadi setelah terima kasih. Ya. Tadi setelah menyaksikan video itu kan berkaitan adanya kesalahpahaman ya Bu antara beberapa siswa. Kemudian siswanya itu tidak puas dan ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah. Namun karena kepala sekolah tidak ada, akhirnya dari guru BK itu meminta anak-anak untuk kembali. Nah, sebenarnya dari peristiwa itu yang menurut saya yang harus dilakukan, memang anak-anak seharusnya bisa diajak berdialog agar titik permasalahannya ini bisa diketahui dan segera dicari jalan keluarnya. Biasanya anak dibully seperti itu Bu, untuk jangka panjangnya mungkin anak. Salah satu anak yang tidak berdaya dalam arti dia tidak pemberani, terus dibully satu anak. Aku Rino, Belum, anak Bu. kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Kalau dari siswanya, tadi juga sempat ada gambar itu, video masalah guru yang sering memberi memberi nama kepada peserta didik, sebutan sebagai anak pemalas itu sebenarnya memang tidak harus dilakukan seorang pendidik karena itu sudah melemahkan mental anak terlebih dahulu, Bu. Jadi anak jadi ya memang yang dikata malas jadinya ikutan malas beneran. Itu sih Bu, terima kasih. Kekerasan seksual itu kan luas sekali ya. Kalau tadi di video ditampilkan ada seorang anak yang dipegang apa ya tadi Bu, bahannya ya. Ya, itu ya kategori kekerasan seksual. Karena hal seperti itu pun akan memberikan trauma bagi anak. Anak akan lebih artinya takut dan mungkin akan lebih mawas diri. Dan kadang-kadang atau bahkan tidak kadang ya, mungkin itu akan memengaruhi kehidupan selanjutnya. Jadi memang keterangan-keterangan semacam itu harus dihilangkan agar anak bisa hidup dengan nyaman, tidak terancam, artinya nyaman dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu saja Pak.
Dalam konteks kerentanan diskriminasi ini juga sama kompleks ya Bu. Namun ini yang terjadi di sekolah saya ini terkait dengan status ekonomi. Sebenarnya tidak bermaksud mengucilkan atau memberikan diskriminasi, namun kadang anak-anak yang berasal dari status ekonomi yang kurang ini merasa minder, merasa kurang percaya diri. Ini kalau tidak adanya dukungan dari teman-temannya, tidak ada dukungan dari guru-guru, itu pun akan menjadikan mental anak semakin kurang baik. Nah, berarti ini perlu adanya kerjasama agar tidak ada perasaan anak merasa terkucilkan, merasa terintimidasi, sehingga dia bisa belajar dengan aman, nyaman, serta memiliki kedamaian. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi untuk program yang sudah ada di sekolah untuk menumbuhkan sekolah damai, salah satunya adalah ya dari mungkin segi olahraga. Nah, dari segi olahraga bersama-sama dengan siswa lain yang berbeda-beda suku. Nah, itu juga bisa Bu sebenarnya untuk menciptakan sekolah yang damai. Misalnya dengan diadakan senam bersama, mereka bisa bercanda bersama. Nah, kemudian dari segi pramuka, nah itu kan juga terdiri dari beberapa karakter siswa dijadikan satu. Nah, kemudian dari mungkin tadabur alam, mereka satu misi untuk menciptakan alam yang lestari. Kemudian mereka bisa bersama-sama. Nah, itu bisa saja untuk menciptakan sekolah yang damai. Jadi intinya diciptakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak siswa, tetapi situasinya dalam situasi yang menyenangkan. Nanti kan mereka juga akan terbawa dalam situasi yang asik dan damai. Nah, itu Bu, itu salah satu programnya. Ya. Jadi untuk pesan topik sekolah damai, nah, ini pertama dari kesan dulu, dari topiknya ini menarik ya, karena sekolah itu bisa dikatakan sebagai rumah kedua. Rumah kedua, jadi istilahnya rumah kedua itu juga bisa harus menciptakan suasana yang damai, suasana yang ramah dengan peserta didik. Nah, jadi pesan saya untuk selalu menciptakan situasi yang menyenangkan, situasi yang rukun, yang damai antar siswa ya di sekolahan, di sekolah maksud saya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan juga harus melibatkan seluruh siswa, artinya tidak membedakan siswa A dengan siswa B. Jadi nanti akan tercipta suasana yang damai. Nah, itu pesan dari satu topik ini, topik 5, yaitu menciptakan pesan damai. Intinya sekolah itu harus bisa menciptakan sekolah yang nyaman, yang ramah, yang memberikan rasa aman untuk semua siswa atau semua elemen-elemen yang ada di sekolah tersebut. Demikian presentasi kita hari ini Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.